Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita disarankan untuk banyak membaca itu di bulan Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir. Teman-teman sekalian, saya terima kasih aktivitas di musola kita ini, Musola Ar-Rahman, Musola Ar-Rahman Kamil di Pendaran Kalimantan Timur. Berhari-hari kita isi di luar bulan Ramadan pun kita ramaikan masjid ini, kita makmurkan masjid ini. Terima kasih. Mudah-mudahan itu bisa membekas di kita, menjadi kenangan kita. Di antara kenangan-kenangan kita di kantor ini, di dalam kehidupan ini, ya pengajian di musola ini, kita menunaikan ibadah, sholat zuhur dan sholat asar khususnya. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua hal ya dari pemikiran saya atau yang saya alami dari perenungan, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Yang pertama adalah fenomena meramaikan masjid. Tadi saya singgung, kita meramaikan musola kita. Di luar sana masjid itu terlihat ramai. Saya bisa merasakan perbedaannya dengan mungkin ketika teman-teman belum lahir ya, tahun ketika saya masih kuliah atau awal-awal kalian lahir lah, kalian masih umur setahun 2 tahun, masjid itu tidak seramai sekarang. Di bulan Ramadan itu semakin terlihat, dan saya melihat fenomena belakangan ini adalah ramainya orang iktikaf. Dulu bahkan istilah iktikaf itu masih jarang, boro-boro orang mengisi masjid ya. Dulu mungkin 20 tahun yang lalu, kalau kita mau ke masjid ikut iktikaf itu paling bisa dihitung berapa gerombol orang. Di beberapa tahun terakhir ini saya lihat orang iktikaf itu ramai. Mereka bawa anaknya, bawa istrinya, anak yang masih kecil. Ramai, memang betul-betul ramai. Itu sampai jam 2 malam, jam menjelang subuh, itu masih terkesan suasananya yang ramai. Teman-teman sekalian, fenomena itu menunjukkan, kalau kita bicara, kalian tahu tentu mengenal istilah kebermanfaatan ya. Kalau ditanya orang, apa kebermanfaatan para dai berdakwah untuk meramaikan masjid, maka indeks kinerjanya adalah ramainya masjid-masjid itu. Saya nggak tahu fenomenanya apa, kenapa yang ramai itu justru masjid-masjid besar. Jadi di beberapa kota itu, kalau di Samarinda yang ramai Islamic Center, Masjid Pemda, dan masjid yang di dekat Rembuswana. Saya rasa mungkin yang di Pasar Rahmat juga cukup ramai ya, tapi yang saya perhatikan adalah masjid-masjid besar. Di kota-kota lain, di tempat saya pun di masjid-masjid besar. Jadi kalau misalnya di Jakarta itu, di Pondok Indah katanya ramai, saya belum ke sana. Kemudian di Sunda Kelapa, saya nggak tahu itu fenomenanya apa. Apakah dimulai dari orang kota dulu ya, atau mungkin karena saya kebetulan nggak tinggal di desa. Nanti teman-teman bisa lihat yang punya desa, apakah di desa iktikafnya juga sudah mulai ramai. Untuk kita, fenomena ini mempertanyakan ke kita, kalau hari ini orang sudah mulai meramaikan masjid, alasan apa lagi untuk kita tidak ikut meramaikan masjid? Ini yang laki-laki, mudah-mudahan di antara teman-teman sudah punya kebiasaan ya. Kalau di kantor kita membiasakan untuk sholat zuhur dan sholat asar, mungkin di rumah sisanya sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Sholat subuh adalah sholat yang sebetulnya secara waktu itu adalah sholat yang nggak mungkin nggak bisa di masjid. Maghrib mungkin kita masih di jalan, apalagi kalau kita bekerja di kota besar. Isya itu mungkin masih di jalan, tanggung. Tapi subuh sebetulnya sedikit alasan untuk kita tidak melakukannya di masjid. Jadi mungkin fenomena itu boleh mendorong kita, ya, menjadi tantangan untuk kita. Kalau sampai hari ini kita masih enggan ke masjid, maka pertanyaannya adalah kita mau nunggu apa lagi? Ya, sekali lagi saya bilang buat teman-teman kita yang laki-laki terutama, kalau hari ini kita belum membiasakan ke masjid, maka kapan lagi?
Itu yang pertama. Yang kedua bukan fenomena, tapi apa yang kita alami bersama, dan itu menjadi nasihat yang mendalam untuk kita bersama, yang kita alami bersama di Kalimantan Timur. Tahun yang lalu mungkin di antara kita, waktu kita buka bersama atau waktu kita bikin kegiatan bersama, kita punya teman yang namanya Aditya. Masih ingat kan? Walaupun Aditya itu kalau nggak salah sudah di KPPN Samarinda, tapi dia beberapa kali di sini. Ya, kita bikin acara buka bersama, sholat berjamaah di sini. Tahun lalu Aditya masih ada, ikut menikmati Ramadan, ikut puasa bersama kita. Saya sendiri termasuk sering minta tolong sama Aditya. Kemarin saya sempat mencari-cari Aditya. Aditya di mana? Saya lupa kalau Aditya. Kita tidak tahu teman-teman, apakah tahun depan kita semua bisa menikmati Ramadan, entah di musola ini atau di musola yang lain, entah di kantor ini atau di kantor yang lain. Kita nggak tahu apakah kita masih menemukan Ramadan. Yang kedua, teman-teman, hari ini teman kita Wawan kehilangan ayahnya. Mungkin di antara kita ada yang sudah kehilangan ayah seperti saya, kehilangan ibu juga, atau mungkin ada yang masih lengkap. Itu juga tidak didului dengan sakit, yang katanya mungkin baru tengah malam ayahnya sakit, kemudian tidak lama kemudian meninggal. Beberapa waktu yang lalu saya masih ketemu, saya masih bersalaman dengan ayahnya Wawan. Teman-teman sekalian, saya mengambil pelajaran dari hari ini. Saya tadi nggak sampai ya untuk menasihati Wawan, jadi mungkin saya sampaikan nasihat itu di sini. Teman-teman, kalau nanti orang tua kita meninggal, kita adalah orang yang paling punya hak, orang yang paling punya kewajiban untuk menyelenggarakannya. Mulai dari mentalkinkannya. Saya tidak mengalami kedua ayah ibu saya tidak mentalkinkan. Kemudian mempersiapkannya, memandikannya, menyolatkannya, dan mengantarkannya ke liang kubur, terutama yang laki-laki. Sekali lagi, teman-teman saya yang masih muda-muda, tidak ada kewajiban kita yang harus menyolatkannya, tidak ada kewajiban kita yang harus menjadi imam. Tapi teman-teman sekalian, dalam hidup ini, kenangan terindah kita adalah ketika kita bersama orang tua kita. Kenangan anak-anak kita yang terindah adalah ketika bersama kita. Kenangan kita terindah adalah ketika kita bersama bapak ibu kita. Kalau nanti kalian nggak punya bapak ibu, kalian punya banyak kenangan indah. Diterima kuliah di universitas yang kalian sukai, jadi juara kelas, diterima jadi PNS, dipromosikan jadi kepala seksi, dan seterusnya. Itu semua kenangan indah, hari-hari indah yang kalian jalani. Tapi tidak ada yang seindah ketika dengan bapak ibu kalian. Dan terakhir kalian bisa bikin kenangan indah adalah ketika kalian menyelenggarakan, ketika ayah ibu meninggal, yang laki-laki sekali lagi, berusahalah kalian jadi imam. Saya mengalami itu, dan itu selalu menjadi kenangan yang indah. Kenangan terakhir bersama bapak ibu kita, memandikannya, memangkunya,
kita basah dengan air yang sama, sisa air untuk memandikannya mengalir di badan kita. Pakaian kita basah, kita menidurkannya di tanah, lalu kita menutupnya. Itu adalah terakhir kita melihat dan teringat selalu. Ketika kita mengingat masa kecil kita, maka kita akan ingat baju kotor kita, menidurkan ibu kita, menidurkan bapak kita di tanah, menimbunnya dan meninggalkannya di sana. Kita tidak tahu kapan kita akan diperlakukan. Apakah kita akan ditidurkan oleh anak kita atau orang yang tidak dikenal? Kita tidak tahu akan meninggal di mana. Tapi kenangan itu untuk kita yang melakukan itu. Bukan untuk ayah kita, karena ayah kita sudah meninggal, ibu kita sudah meninggal. Dia tidak perlu kenangan lagi. Dia hanya perlu doa dari kita untuk minta diampuni. Tapi itu adalah kenangan untuk kita. Teman-teman sekalian, kalau saya tidak menyampaikan ini, saya merasa rugi. Tadi saya mau bilang sama Wawan supaya dia jadi imam, tapi itu keliru. Karena disampaikannya harus sekarang, ketika kalian sedang sehat, sedang baik. Nah teman-teman, dengan fenomena tadi, kalian gak akan berani jadi imam untuk bapak ibu kalian. Percaya saya, kalau kalian tidak terbiasa untuk jadi imam di sini, tidak terbiasa datang ke masjid. Datang ke masjid itu adalah kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kalau saya di sini, semua orang menghormati saya. Saya sholat ke masjid pun mungkin ada riaknya, sholat berjamaah mungkin ada riaknya. Tapi ketika ke masjid, di sana tidak ada orang yang kenal kita. Mungkin kita disikut, kita tidak dikasih tempat. Mungkin orang memanggil kita hanya dengan lambaian tangan, tidak ada sopan santunnya. Tapi itulah tempat di mana kita mengaktualisasikan diri kita. Apakah kita tetap ingin menjadi berharga di depan Tuhan, bukan di depan sesama manusia. Itu pentingnya saya mengajak teman-teman untuk hadir ke masjid. Hadir ke masjid itu untuk latihan menjadi orang biasa. Jangan berlatih untuk hidup di dalam komunitas. Teman-teman sekalian, pelajaran itu menjadi penting untuk kita. Ya, yang masih ada bapak ibunya, buatlah kenangan, bikinlah kenangan sebanyak-banyaknya. Kalau jaraknya jauh, telepon setelah sholat subuh, telepon di tengah malam ketika dia merindukan kalian. Yang sudah punya anak jauh dari kalian, kalian pasti merindukan anak-anak. Seperti itulah bapak ibu kita merindukan kita, walaupun hanya sekedar telepon. Hari ini banyak sekali fasilitas untuk kita membuat kenangan bersama bapak ibu kita. Kalau kalian tidak membuat kenangan itu dari sekarang, pertanyaan saya, kapan lagi? Dua pertanyaan saya, kapan lagi kalian mau bikin kenangan yang indah dengan bapak ibu kalian? Yang kedua adalah, kapan kalian akan hadir ke masjid? Kapan kalian belajar jadi imam? Saya terlambat belajar menyelenggarakan jenazah. Mungkin waktunya kalian belajar. Sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Tapi untuk bapak ibu kita, itu kepentingan kita. Sekali lagi saya bilang, itu kepentingan kita. Kalian akan menyesal seumur hidup tidak bikin kenangan yang indah itu. Kalau kalian bersaudara beberapa orang, hadir kalian di depan jenazahnya. Saya nggak usah ditanyakan hadisnya untuk apa. Saya tidak bicara hadisnya, tapi biasanya bicara untuk diri saya sendiri. Kalian akan punya kenangan terakhir. Itu yang kalian ciptakan. Teman-teman, saya ingin berbagi untuk itu, supaya kalian bisa menikmati sesuatu yang terlambat saya dapatkan. Ibu saya meninggal usia 50. Ayah saya meninggal sekitar saya umur 40 lebih. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk membuat beberapa kenangan dengan mereka. Jadi saya beruntung menemukan bapak ibu saya dalam keadaan tua dan saya sudah dewasa. Kalian di sini semua saya anggap sudah dewasa. Yang bertemu dengan orang tuanya, kalian sudah mendapat rahmat. Kalian sudah dapat mendapat rezeki ketika dewasa bertemu dengan orang tua kita. Kalau kalian tidak berbakti, kapan lagi? Saya rasa itu teman-teman sekalian. Saya ucapkan ini belum hari terakhir bekerja, besok masih hari terakhir bekerja. Mungkin beberapa di antara kita sudah mulai
untuk suami, istri, ayah, ibu, anak. Sampaikan permohonan maaf saya kalau kebijakan yang saya lakukan atau cara-cara saya memimpin tidak menjadikan teman-teman merasa nyaman atau bahkan keluarga terganggu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.